Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Selvia Putri Pradani dan anggota lainnya yaitu Riza Fahrun Najuba dan Kristiadi Putra Pratama. Oke, yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang definisi riset. Menurut Burns, tahun 2000, riset adalah investigasi sistematik untuk menemukan jawaban dari sebuah permasalahan. Untuk itu, dari beberapa pernyataan menurut para ahli, secara umum pengertian riset adalah berbeda antara disiplin ilmu fisikal dan social science. Pada physical science, suatu usaha riset diharapkan setiap langkahnya dapat secara ketat dikontrol, sementara untuk ilmu sosial, kontrol yang kaku tidak mungkin dapat dipaksakan dan kadang malah tidak diperlukan dan terdapat subjektivitas. Definisi riset keuangan. Riset keuangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengaplikasikan kemampuan teoritis dalam sebuah penelitian secara empiris dengan menggunakan data-data keuangan berdasarkan kaidah-kaidah atau metodologi penelitian ilmiah. Selanjutnya, ruang lingkup riset keuangan. A. Aplikasi dari riset. Aplikasi riset yang dilakukan ada dua pembagian, yaitu riset murni dan riset terapan. Riset murni juga meliputi pengembangan, pengujian, verifikasi, dan memperjelas metode riset, prosedur, teknik, dan alat yang membentuk metodologi riset itu sendiri. Sedangkan riset terapan adalah riset yang teknik, prosedur, dan metodenya diaplikasikan pada pengumpulan informasi tentang berbagai aspek suatu situasi, isu, permasalahan, atau fenomena sehingga informasi yang terkumpul dapat digunakan atau diaplikasikan. Yang B. Objektif dari riset. Secara perspektif, objektif dari riset maka dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada riset deskriptif, adalah studi yang berusaha untuk menjelaskan secara sistematis suatu situasi, permasalahan, fenomena, pelayanan, atau program, atau memberikan informasi tentang kondisi kehidupan suatu komunitas atau menjelaskan sikap atau attitude yang diakibatkan oleh suatu isu. Yang kedua, ada riset explanatory, adalah riset yang berusaha untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana adanya hubungan antara dua aspek dari suatu situasi atau fenomena. Selanjutnya, saya Riza Fahrun Najuba akan menjelaskan karakteristik riset keuangan. Riset adalah suatu proses untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi untuk menjawab pertanyaan. Untuk mengkualitaskan riset maka harus mempunyai karakteristik yang meliputi 1. Terkontrol, bahwa di dalam mendalami hubungan antara dua variabel yang telah ditetapkan dalam riset studi haruslah dengan cara mengurangi efek faktor yang lain terhadap hubungan kedua variabel tersebut. Hal ini dapat dilakukan pada physical sciences karena umumnya riset bidang ini dilakukan di laboratorium. Kedua, rigorous. Maksud dalam hal ini adalah harus jujur bahwa prosedur yang dilakukan untuk mencari pertanyaan yang relevan, appropriate, dan justified. Yang ketiga, valid dan variabel, bahwa apapun dapat disimpulkan pada temuan dari riset haruslah korek dan dapat diverifikasi oleh periset maupun pihak manapun. Yang keempat, empirical. Setiap hal yang dilakukan harus berdasar hard evidence yang dibentuk dari informasi yang dikumpulkan dari pengalaman kehidupan nyata atau observasi. Yang kelima adalah kritis.
Pencermatan yang kritis dari prosedur yang digunakan serta metode yang dipakai adalah krusial terhadap riset yang dilakukan. Pemakai laporan keuangan. Ada beberapa pihak yang selama ini dianggap memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, yaitu kreditur, investor, karyawan, babeban, underwriter, konsumen, pemasok, pemerintah. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses pendataan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dapat penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat dan menggunakan laporan dan catatan yang ada di perusahaan. Data yang dikumpulkan meliputi data tentang struktur organisasi perusahaan, deskripsi jabatan, laporan keuangan. Teknik analisa data. Dalam melakukan analisa terhadap data yang telah disimpulkan, penulis menggunakan metode analis deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian diuraikan secara sistematis dan diambil suatu kesimpulan. Saya Krisyadi Putra Pratama mau melanjutkan tentang contoh soal. Suatu perusahaan rumah meminjam 2.250.000 dari 3 bank yang berbeda. Untuk memperluas jangkauan bisnisnya, suku bunga dari ketiga bank tersebut adalah 5%, 6%, dan 7%. Tentukan berapa pinjaman perusahaan tersebut terhadap masing-masing bank jika bunga tahunan yang harus dibayar perusahaan tersebut adalah 130 juta dan banyaknya uang yang dipinjam dengan bunga 5% sama dengan 2 kali uang yang dipinjam dengan bunga 7%. Pembahasan. X plus Y plus Z sama dengan 2250 0,05X plus 0,06Y plus 0,7Z sama dengan 130. X sama dengan 2Z. Suku min X pada persamaan pertama adalah apabila dituliskan kembali ke dalam bentuk standar, sistem tersebut akan menjadi X plus Y plus Z 2250, 5X plus 6Y plus 7Z 13.000, X min 2Z sama dengan O. Gunakan min 5P1 plus P2 untuk mengeliminasi suku min X di P2 dan min P1 plus P3 untuk mengeliminasi suku min X di P3. Min 5P1, min 5X, min 5Y, min 5Z sama dengan 11.250 plus P2 5X plus 6Y plus 7Z sama dengan 13.000. Y plus 2Z sama dengan 1750. Min P1, min X, min Y, min Z sama dengan min 2250 plus P3X min 2Z sama dengan 0. Min Y min 3Z sama dengan min 2250. Sehingga P2 yang baru adalah Y plus 2Z sama dengan 1750 dan P3 yang baru adalah Y plus 3Z sama dengan 2250. Setelah dikalikan dengan min 1 yang menghasilkan sistem berikut. X plus Y plus Z sama dengan 2250, Y plus 2Z sama dengan 1750, Y plus 3Z sama dengan 2250.
Dengan menyelesaikan subsistem 2 persamaan terakhir menggunakan min P2 plus P3 menghasilkan Z sama dengan 500. Selanjutnya dengan menerapkan substitusi balik akan menghasilkan X 1000 dan Y 750 diperoleh. Selesai. SPLTV tersebut adalah 1000, 750 dan 500. Ini berarti pada perusahaan tersebut meminjam 1 miliar rupiah pada bunga 5%, 750 juta pada bunga 6%, dan 500 juta pada bunga 7%. Terima kasih.